Hai, apa kabar Anda di sana? Kita jumpa lagi di konten saya, Roni Sandi. Nama kontennya adalah Ngobrol Bersama Roni Sandi. Semoga kabar Anda baik-baik saja ya, dimanapun Anda berada. Ya, kita akan memasuki akhir tahun. Nah, sekarang sudah memasuki pertengahan bulan November. Sebentar lagi kita akan masuk Desember dan akan meninggalkan tahun 2020. Hampir setahun kita dicekcoki, diserang, dihantui oleh coronavirus. Seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia dan kita di Kota Palu. Ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa di awal-awal sekitar bulan Maret ketika tayangan di media sosial, video bertebaran di media sosial bagaimana di awal penyebaran virus corona di Wuhan, orang-orang berjatuhan sangat ngeri. Ada yang terkapar, ada yang kejang-kejang sehingga rumah sakit kemudian tidak mampu menampung para korban corona yang berjatuhan. Kemudian berlanjut di Italia, di Brasil, kemudian beberapa negara-negara di Eropa. Belakangan menjelang akhir tahun 2020, ketakutan terhadap corona itu mulai menurun. Juga banyak pertanyaan yang muncul kemudian bahwa kenapa corona di awal-awal yang begitu menakutkan kemudian memasuki akhir tahun 2020 sepertinya corona itu tidak seram di awal-awal. Tidak ada lagi video-video yang beredar bagaimana orang harus kejang-kejang, kemudian mayat yang dinaikkan di truk, dikubur massal. Malahan sejumlah pihak tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Ada sejumlah pihak yang mengklaim atau menuding bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi sejumlah pihak, termasuk menuding pemerintah menjadi dalang di dalam kepentingan banyak hal. Efek dari COVID-19 ini tidak hanya berimbas pada kesehatan, tapi juga merusak, menghancurkan tatanan ekonomi. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan, banyak nyawa yang melayang. Pemerintah terus mengupayakan untuk bagaimana meminimalisir atau memutus mata rantai peredaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan, menghindari kerumunan. Dan yang terbaru adalah pemerintah pusat sedang mengupayakan untuk membuat atau mendatangkan vaksin COVID-19 yang rencananya di akhir tahun ini akan diuji coba. Presiden Jokowi pun menyatakan akan bersedia menjadi orang yang juga pertama akan menggunakan vaksin atau divaksin jika hal itu diperlukan atau sesuai dengan anjuran dari pihak terkait, khususnya bagian kesehatan. Ada banyak pertanyaan sebenarnya setelah 2020 nanti kita akan memasuki 2021. Benarkah COVID ini akan berakhir? Benarkah setelah 2021 COVID benar-benar sudah pergi
dan tidak lagi menghantui masyarakat di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia dan khusus di kita di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Entahlah, kita juga tidak tahu apakah setelah nanti vaksin itu disuntikan ke sejumlah manusia termasuk kita yang ada di Indonesia dan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, COVID itu benar-benar pergi, ataukah tetap akan ada dan menghantui seluruh masyarakat, kemudian masih akan menjadi momok menakutkan, merusak tatanan ekonomi, kemudian menimbulkan korban jiwa, korban kesehatan, dan lain-lain. Saya pribadi sih sebagai orang yang percaya keberadaan Tuhan dan memiliki keyakinan terhadap agama saya meyakini bahwa COVID itu ada. Karena dalam keyakinan saya dan kitab yang saya imani, peristiwa wabah atau yang seperti terjadi saat ini adalah virus atau pandemi, itu sudah pernah terjadi sekian ribu tahun yang lalu, dan itu dicatat dalam kitab. Ada banyak cara untuk menghindari penyebaran itu, seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah saat ini. Menjaga kebersihan, menggunakan penutup wajah atau masker, mulut dan hidung, kemudian tidak sering keluar rumah, menghindari kerumunan. Dan ternyata hal itu sudah pernah terjadi entah puluhan tahun atau jutaan tahun yang lalu. Ini seperti sebuah siklus peradaban manusia, mulai dari wabah, peperangan, dan lain-lain. Artinya, virus ini adalah bagian dari sesuatu yang memang harus terjadi ketika kita hidup di muka bumi ini. Sebagai manusia yang memiliki akal, pikiran, tentu kita tidak hanya mengandalkan kemampuan pikiran kita sendiri, tapi dengan kepercayaan kita kepada pemerintah yang mengatur segala sesuatu di negara ini, tentu kita juga mempercayakan pemerintah. Apa yang dianjurkan pemerintah kita ikuti, karena menurut saya pemerintah tidak ada yang akan menjerumuskan rakyatnya sendiri. Kalaupun ada yang berpikir seperti itu, hak Anda. Tapi sebagai warga negara kita harus bersyukur, karena walaupun kita dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi kita di Indonesia masih bisa bertahan walaupun berat. Tapi itulah kenyataan. Kita harus hadapi, kita harus bertahan, kita harus mengikuti arahan pemerintah, dan kita harus selalu menjaga kesehatan. Karena kalau tubuh yang sehat, aktivitas lainnya bisa berjalan dengan baik. Hai, kalian yang dimana saja berada, demikian ya ngobrol kita bersama saya, Roni Sandi. Semoga apa yang kita obrolin saat ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan kita akan bertemu lagi di obrolan berikutnya. Sekian, saya Roni Sandi pamit. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.